Puji Tuhan, selamat siang Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan. Terima kasih buat tim Praise and Worship ya. Tadi waktu kita nyanyi, kalau sangka kalah, seolah-olah mereka malaikat yang nyambut kita ya. Berpakaian putih mereka semua, rasanya kita pengen terbang udah. Aduh, kayaknya tadi lagu itu pengen diulang terus kayaknya. Betul nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak. Tadi saya lihat udah ada orang kayak mau terangkat nih gitu. Ya puji Tuhan, terima kasih ya. Mereka selalu berusaha mengajak kita untuk sama-sama masuk ke hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Dan kalau saudara ingin bergabung dengan tim ini, silahkan saudara. Yang saudara merasa punya suara yang diberkati Tuhan, yuk gabung yuk. Ya, saya pernah katakan kepada mereka, kita mau bentuk tim choir. Cuma kita masih perlu orang, khususnya laki-laki saudara. Jadi saudara yang suaranya agak ngebas begitu, gabung dong dengan kita. Yang tenor gabung dengan kita, amin. Tadi baru 4 orang laki-lakinya, masih perlu 10 orang lagi. Halo laki-laki. Ya, daripada saudara nyanyi di karaoke aja, bolehlah latihannya di sana, tapi gunakan untuk Tuhan, amin saudara. Kalau di karaoke di pesta, lantang banget suaranya. Baik saudara-saudara, hari ini bersama dengan umat Kristen di berbagai tempat kita merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Ya, kita bersuka cita. Dan saya sedang berpikir saudara selalu, kapan ya kita punya ruangan yang lebih besar lagi ya. Waduh, ini ruangan kita cukup sempit, sehingga kalau tadi agak digeser-geser saudara. Tadi saya bilang yang jaga kursi di sana, saya bilang kayak OKP aja. Menjaga nggak boleh sini, udah ada yang punya gitu kan. Ternyata mereka yang punya saudara. Jadi maaf, kalau tadi saudara sempat mau duduk di situ diusir, tolongnya. Dimaafkan yang ngusir ya. Karena kapling mereka itu. Kapling putih-putih. Baik saudara-saudara, hari ini kita peringati kenaikan Yesus ke sorga atau Yesus kembali ke sorga. Izinkan saya mengajak saudara untuk melihat fakta Alkitab. Saudara, saya sering merenungkan begini ya. Kalau saudara ikuti dalam Alkitab, bahkan sejak Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu sebenarnya memperlakukan manusia itu sangat istimewa. Buktinya, begitu Tuhan ciptakan dunia, udah sempurna semuanya, bahkan Alkitab mengatakan sungguh semuanya amat baik adanya, betul? Tapi Tuhan juga nggak puas. Dia masih ciptakan satu taman namanya Eden, tempat manusia tinggal. Jadi manusia itu sangat istimewa bagi Tuhan. Karena itulah ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sesungguhnya Tuhan itu sedihnya luar biasa. Dengan sangat terpaksa dia harus menghukum manusia untuk keluar dari Taman Eden. Tetapi saudara, sejak itu juga Tuhan selalu menjanjikan jalan keluar bagi manusia itu. Sehingga kalau saudara lihat dalam Alkitab dicatat, beberapa kali Tuhan harus intervensi dalam hidup manusia. Ketika saudara tahu misalkan di zamannya Nuh, manusia kejahatan sudah merajalela, Tuhan gak mau. Kalau akhirnya dunia penuh dengan segala kejahatan, sampai Tuhan ambil satu langkah yang luar biasa, bagi Tuhan itu pasti langkah yang sangat pahit. Dia harus tenggelamkan bumi, tapi menyelamatkan satu keluarga Nuh. Dengan harapan, saya ingin mulai satu generasi baru di bumi ini. Tapi saudara lihat, setelah berapa generasi kemudian, orang mulai mencoba melawan kehendak Allah, orang mulai membangun menara yang katanya sampai ke langit. Tujuannya apa? Supaya mereka gak perlu berserak, padahal Tuhan katakan penuhi bumi. Akhirnya Tuhan kacaukan bahasa mereka. Itulah menara Babel. Dan seterusnya saudara. Tuhan akhirnya memanggil namanya Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Turun ke Ishak, Yakub dan seterusnya. Dan lewat nabi-nabi juga Tuhan selalu bicara kepada umatnya. Mengingatkan umatnya akan dosa mereka, akan pelanggaran mereka. Tujuan cuma satu. Supaya manusia itu hidup di dunia dengan damai sejahtera dengan sukacita. Jadi kalau saudara renungkan ini semua, luar biasa Tuhan bagi kita. Amin saudara. Termasuk juga akhirnya Bapa di sorga mengutus anaknya ke dunia, Yesus Kristus. Tapi ditolak oleh manusia, sampai akhirnya dia mati di salib. Akhirnya dia bangkit dan naik ke sorga.
Saudara-saudara, kalau ini kita renungkan, harusnya kita malu. Kalau kita masih berbuat jahat, masih berbuat salah. Berulang kali manusia itu menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap tunjukkan, aku mengasihi engkau. Dan saya percaya semua kita yang hadir pada pagi ini, pada siang ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang sudah menikmati banyak kasih Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1, saya ingin ajak kita melihat Kisah Rasul pasal 1 tentang kenaikan Yesus ke surga. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Saudara, hai Theophilus, siapa Theophilus? Theophilus adalah seorang gubernur pada masa itu, atau pemimpin di kota Yerusalem pada masa itu. Waktu itu ada banyak berita yang simpang siur tentang siapa? Satu pribadi, Yesus Kristus. Sampai-sampai dia kata, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama adalah Injil Lukas. Di sana juga dimulai hai Theophilus yang mulia. Jadi di sana sebenarnya Lukas sebagai murid Tuhan Yesus, dia ingin menyampaikan kesaksian yang benar tentang Yesus Kristus. Kemudian dikatakan dalam buku yang pertama, berarti ini buku yang kedua, yaitu Kisah Para Rasul. Tentang siapa? Tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Itulah yang kita peringati hari ini. Sebelum itu ia telah memberi perintah oleh Roh Kudus kepada murid-muridnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 40 hari sejak Yesus bangkit dari kematian. Yesus masih memilih 40 hari tinggal di bumi untuk membuktikan dia hidup. Saudara, kenapa ini begitu penting bagi Yesus untuk membuktikan? Saudara-saudara masih ingat barangkali waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, itu para prajurit menjadi saksi. Melihat bagaimana batu digulingkan dan Yesus bangkit. Tapi ketika mereka menyampaikan berita itu kepada para imam, apa kata para imam? Jangan ceritakan itu. Katakan saja waktu kalian sedang tertidur, murid-muridnya mencuri mayat Yesus. Jadi mencoba dikarang berita untuk menyangkal kebangkitan Yesus. Dan Alkitab mencatat berita itu sampai bagi orang Yahudi masih diyakini sampai hari. Kenapa? Berita itu bersumber dari para imam. Ini resikonya saudara. Saudara kan sering menjadikan para imam pendeta sebagai referensi kan? Tapi hati-hati saudara, perlu cross check kebenaran sesungguhnya. Termasuk dari saya juga, saudara jangan percaya. Cross check di Alkitab. Kalau sesuai, baru saudara percaya. Saudara-saudara, kita kembali saudara. 40 hari. Yesus tinggal di bumi. Ketemu dengan murid-murid, ketemu dengan Thomas yang dikatakan, saya nggak percaya. Tapi saudara tunjukkan tangannya, ini bekas luka. Bahwa dia hidup saudara. Bahwa dia hidup. Kita sedang menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Sampai akhirnya dia naik ke surga. Dia bicara tentang kerajaan Allah. Dia bicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Saudara masih ingat barangkali sejak Yohanes Pembaptis juga berkhotbah, dikatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kerajaan Allah itu dirindukan oleh umat Tuhan dari sejak zaman lalu. Makanya tadi saudara, saya bisa memahami ketika kalau sangkakala Allah terdengar, kalau bunyi sangkakala, saudara seperti merasa, wow, kayaknya udah deket nih surga gitu ya. Tapi saudara siap nggak masuk surga? Harus mati saudara. Saudara siap nggak mati? Loh kalau nggak mati gimana masuk surga sekarang saudara? Gimana saudara? Satu sisi kita pengen, tapi jangan dulu, bakso masih enak. Bipang masih tahu saudara Bipang? Babi panggang. Itu model Pontianak Bipang. Kalau model Medan BPK.
Oke, saudara-saudara, kerajaan Allah. Nah, kemudian ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Saudara, saya paling suka, Yesus ini suka makan. Loh, ini lagi makan loh ini. Udah bangkit aja, masih ngajak makan, saudara. Halo, jadi kalau saudara yang suka makan, gak usah rasa berdosa, saudara. Yang penting ajak-ajak. Loh, benar saudara, kalau saudara, jadi dulu kita selalu RPC ini saudara kita katakan motonya adalah makan. Setiap ada kumpul pasti makan. Bahkan kumpul nggak kumpul makan. Saudara-saudara enggak, kita katakan begini. Secara manusiawi makan bersama itu mencairkan segala sesuatu, betul nggak? Kalau kita ngajak orang makan dia mau, berarti nggak ada masalah dengan kita. Kalau ada masalah pasti nggak mau makan sama kita. Jadi kalau saudara mau menguji orang, dia ada masalah dengan saudara, coba tawarin dia makan. Yuk makan yuk, yuk ngopi yuk. Kalau udah gak mau dengan segala alasan, berarti ada masalah dengan saudara. Halo? Bisa? Setuju? Loh kok gak setuju semua? Jadi kalau saudara ngajak saya ngopi, pasti saya mau. Karena saya gak ada masalah dengan saudara. Jadi saudara-saudara, Yesus yuk makan yuk. Dan ketika mereka makan, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menyantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi saudara, Yesus katakan, kamu kan baru dibaptis Yohanes, itu baptisan selam masuk ke air. Tapi tidak lama lagi dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya apa? Itu baru terjadi kalau nanti Yesus naik ke surga. Ini sama dengan janji Yesus. Kalau sudah baca Yohanes 14 dan 16. Yang dikatakan Yesus, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Aku minta kepada Bapa supaya dia berikan engkau roh penolong. Yaitu Roh Kudus. Yang akan tinggal selama-lamanya bersama dengan kamu. Jadi ini janji Tuhan. Dan kalau saudara akhirnya pelajari dalam Alkitab, akhirnya 10 hari lamanya mereka tinggal di satu rumah, di upper room di Yerusalem. Dan mereka berdoa selama 10 hari dan sampai akhirnya mereka penuh dengan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, rata-rata orang karismatik, mulai ke malam mereka doa selama 10 malam. Ya, bukan ikut-ikutan, bukan, tapi ngikuti. Beda ikut-ikutan dengan mengikuti kan? Saudara, kalau ikut-ikutan kan ikut-ikut apa? Tren aja. Tapi kalau mengikuti apa yang dikatakan Yesus dan dilakukan para rasul, ya itu kita akan mulai nanti malam saudara. Kalau saudara mau gabung, gabungnya di padang bulan tapi bukan di sini. Ini promosi. 10 malam kita coba doa. Saudara sudah kembali membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan kemudian ayat yang ke-6, ini yang selalu jadi dilema kita manusia saudara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, mengapa pertanyaan ini mereka ajukan kepada Yesus? Setidaknya sejak 7 abad sebelum Yesus datang ke bumi, orang Israel itu kan menjadi bangsa yang tidak merdeka. Israel menjadi bangsa yang terjajah oleh Media Persia, sebelumnya oleh Asyur, Media Persia, kemudian oleh Babilonia, kemudian oleh Yunani, bahkan zaman Yesus oleh Romawi. Mereka nggak pernah bisa merdeka, bahkan berulang kali mencoba memerdekakan diri, tapi selalu kalah. Akhirnya tekanan lebih berat, sehingga sangat masuk akal saudara. Kepada orang Israel kan janji ada Mesias yang akan mendirikan kerajaan di bumi. Ketika mereka lihat Yesus ini sangat memenuhi syarat sebagai Mesias itu, mereka mulai meminta, Tuhan dirikan aja kerajaan di bumi. Artinya apa? Yuk secara politik kita merdeka yuk. Udah bosan juga dijajah. Jadi mereka minta. Gimana gak enak saudara, Yesus lapar dikasih makan. 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan. Kemudian orang sakit sembuh. Orang susah dikasih kata-kata bahagia, khotbah di bukit. Bahkan orang mati pun dia bangkitkan. Mereka mulai berpikir, wow ini dia Mesias yang kita tunggu. Sehingga mereka ajukan proposal. Yuk kita deklarasikan aja, engkau jadi raja kami. Israel merdeka. Saudara-saudara, jawab Yesus yang menarik.
Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus enggak menolak, tapi masalah masa dan waktu. Artinya apa? Yang mereka minta bahwa Yesus akan jadi raja di bumi, itu akan terjadi. Tapi tunggu dulu masa dan waktunya. Nanti kita akan lihat bagiannya sudah. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, kenapa sesungguhnya mereka meminta Yesus mendirikan kerajaan Israel pada masa ini? Karena mereka sadar hidup di bumi ini tidak mudah. Hidup di dunia ini banyak persoalan, banyak pergumulan. Betul? Sehingga mereka berharap kalau Yesus jadi raja, waduh, setiap mereka punya persoalan, datang pada Yesus selesai. Tapi Yesus katakan apa? Enggak. Saya enggak perlu tinggal di bumi pada saat ini. Tapi saya akan berikan kamu Roh Kudus. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan saudara-saudaranya, Roh Kudus itu kuasa menjadi saksi. Kalau saudara kembali ke Alkitab atau sejarah gereja lah katakan saudara, kenapa sampai hari ini kekristenan masih tetap eksis di bumi? Karena ada Roh Kudus yang menyertai orang-orang percaya, saudara. Saudara coba lihat, sampai ke ujung bumi. Kalau bukan karena rasul-rasul yang penuh Roh Kudus, Injil nggak akan sampai ke Indonesia. Setuju nggak? Tapi Roh Kudus menyertai mereka. Sampai mereka lintas negara, lintas benua zaman dulu loh saudara. Naik kapal berhari-hari. Bayangin saudara, dari Jerman, Nomensen datang ke Tanah Batak. Berapa lama itu di jalan? Itu karena ketaatan, karena ada Roh Kudus menyertai dia. Karena itu saudara, kita kembali ke sini. Maukah engkau pada masa ini? Nah saudara, saya ingin ajak kita melihat chat ini ya. Perhatikan baik-baik. Yang mereka maksud adalah ini, yang kita sebut dengan kerajaan milenium, 1000 tahun damai. Mereka kepingin Tuhan, ya sudah, dirikan aja kerajaan di bumi, engkau jadi raja, kami jadi rakyatnya. Kenapa Yesus katakan, engkau tidak perlu mengerti waktunya, karena memang itu akan terjadi, tapi bukan sekarang. Mereka minta itu di sini. Bisa ditangkap saudara? Di sini ketika Yesus baru disalib. Nah, tetapi saudara perlu pahami, setelah Yesus disalib dan naik ke surga, maka kita sekarang masuk dalam namanya zaman gereja. Kalau lihat, saya bawa dari sini. Ini adalah zaman kekekalan masa lampau, past ages. Jadi sebelum dunia ada. Baru kemudian penciptaan, baru kemudian air bah. Dan seterusnya sampai zaman Israel, sampai Yesus akhirnya mati disalib. Barulah dimulai namanya zaman gereja. Dan saudara mungkin pernah mendengar adanya tribulasi. Ya ada, tapi di sini. Ada di sini saudara. Oke. Saudara-saudara, saya hanya ingin, saya pakai Alkitab ya. Saudara bisa baca ayat ini, saudara bisa catat. Bahwa kita tidak berandai-andai. Alkitab itu menjelaskan masa depan dengan begitu lengkap saudara. Dengan begitu detail. Cuma kadang-kadang orang karena pengertiannya setengah-setengah, misalnya, mengkaitkan vaksin dengan antikris. Mengatakan, jangan mau divaksin. Kalau engkau divaksin, itu masuk chipnya antikris. Engkau akan dikalikan antikris. Saudara, saya ingin jelaskan. Alkitab mengatakan begini. Antikris itu ada di masa ini, betul? Dan saudara tahu, nanti sebelum zaman antikris, kita kalau masih hidup pada tangan Tuhan, kita tuh diangkat ketemu dengan Tuhan yang disebut dengan rapture. Jadi saudara gak akan masuk ke sini kecuali saudara gak percaya Tuhan. Jadi maaf kalau saya katakan mau divaksin dan apa-apain gak ada masalah saudara. Mau tanam chip gak ada masalah. Toh nanti masa ini saudara bisa baca dalam 1 Tesalonika kalau saudara gak percaya. Dalam 1 Korintus juga, saudara bisa baca saudara. Kita tidak akan masuk namanya masa antikris, masa tribulasi. Karena kita akan ketemu dengan Tuhan.
Kalau masih hidup waktu itu diubahkan. Bahkan saya sudah pernah jelaskan di masa lalu. Kita yang mati dalam Tuhan, yang sekarang ada di Firdaus mereka itu seperti Abraham. Nanti mereka dibangkitkan untuk bersama dengan kita ketemu dengan Tuhan. Orang katakan adalah reuni orang percaya. Selama masa antikris kita bersama dengan Tuhan Yesus. Baru di akhir masa antikris, ketika Tuhan mengalahkan antikris ini, kita turun ke bumi bersama dengan Yesus masuk kerajaan damai sejahtera 1000 tahun. Inilah yang diminta orang Israel tadi. Bisa ditangkap saudara? Yesus katakan iya, itu nanti. Sekali lagi saudara, saya ingin kita paham betul supaya saudara enggak digoncang-ganjingkan, enggak digoncang oleh orang-orang dengan isu. Saudara pahami Alkitab aja lah. Hati-hati saudara dengan YouTube saudara. Oh, kadang-kadang ada YouTube hanya supaya banyak yang nontonnya aja. Sengaja dia buat yang sesuatu yang kontradiksi saudara. Waduh, baca Alkitab aja saudara. Ya, di handphone saudara ada Alkitab kan, baca-baca saudara. Jangan cuma yang isu yang dibahas di sana. Saudara lihat Alkitab. Nah, karena itulah ketika mereka maukah engkau pada masa ini, mereka minta di sini mendirikan kerajaan bagi Israel. Yesus katakan apa? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Nah, kemudian kita kembali saudara dalam Kisah Para Rasul 1. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandang mereka. Kata terangkat di sini saudara, ini hampir sama dengan saudara waktu masih kecil. Pegang balon gas, dilepas dia akan naik pelan-pelan. Nah, kata di sini sama saudara. Terangkat itu terlihat oleh mata telanjang. Artinya apa? Terangkatnya pelan-pelan. Jadi enggak terangkat. Sampai akhirnya dikatakan apa? Awan menutupnya dari pandangan mereka. Sama seperti saudara kehilangan balon gas sampai saudara nangis. Nah kira-kira begitulah saudara. Balonku, ya kan? Sampai menutupi mata kita. Ini fakta sejarah dicatat dalam Alkitab. Jadi Yesus itu naiknya seperti itu. Sehingga ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, itu malaikat. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke sorga. Berarti dia turun pun terlihat juga saudara, dengan cara yang sama. Jadi saudara-saudara, kita kembali pada yang tadi. Disinilah posisinya itu. Rapture tadi. Dengan cara yang sama. Disinilah berlaku ayat Alkitab yang mengatakan akan ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Yang pernah saya bergurau pada saudara, hati-hati kalau saudara boncengan naik sepeda motor. Pastikan dua-dua percaya sama Tuhan. Sempat supirnya percaya, yang dibonceng tidak, kasihan loh. Jadi tolong ibu-ibu kalau diajak naik sepeda motor pastikan, kamu udah percaya Tuhan belum? Termasuk supir Gojek, tanyain dia. Enggak saudara. Itu gurauan saya saja. Kan itu akan ada 2 orang di kebun dalam pekerjaan. Kenapa? Itu akan terjadi nanti. Sebagaimana kamu lihat dia naik waktu naik di sini, akan turun dengan cara, artinya apa? Datangnya kelihatan. Semua mata akan memandang saudara. Ini lagu kita tadi. Yang tadi Well katakan, wah dia akan turun dengan cara yang sama. Nanti akan jadi kegoncangan dalam dunia. Karena apa? Live. Turunnya di mana nggak tahu kita. Doa aja dari RPC. Tapi saudara-saudara, itu saya gurauan nanti saudara, kata-kata gembala kami, di RPC lo turunnya, ayo ke sana, biar tunggu datangnya Tuhan. Kita nggak usah kemana-mana, nanti kita ketinggalan. Enggak saudara. Sering orang keliru begitu saudara. Maaf. Ada berapa ajaran pernah terjadi, saudara bisa baca sejarah. Mereka harus kumpul di sebuah gunung, tanggal sekian Yesus datang. Ternyata sampai jam 12 malam, Yesus nggak datang. Ada yang katakan, oh delay. Enak aja bilang delay. Bahkan ada karena gengsi, kita harus bunuh diri, biar kita masuk surga. Bunuh diri masal. Di Korea kan terjadi.
Udahlah, nggak usah aneh-aneh saudara. Kalau belum datang ya belum datang aja. Jadi saudara lihat, ini akan terjadi. Sebagaimana kamu lihat dia naik, dia akan turun. Oleh karena itu saudara-saudara, kenaikan Yesus ke sorga, apakah setelah di sana dia selesai? Enggak. Mari saya ingin ajak kita lihat Ibrani pasal 11. Apa sih yang terjadi? Kenapa Yesus harus datang ke dunia dan dia kembali ke sorga? Lihat. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara-saudara, mari pahami ayat ini. Ada dua zaman yang disebut di sini, zaman dahulu dan zaman akhir. Zaman dahulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita lewat nabi-nabi. Saudara tahu nabi terakhir itu adalah Nabi Maleaki. Setelah Maleaki itu terjadi 400 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus datang. Tuhan marah sama mereka, yang pernah saya khotbahkan ini sebenarnya. Yang lalu itu, aku mengasihi kamu. Apakah Tuhan pendendam yang saya katakan? Ketika mereka tidak menghormati Tuhan, Tuhan katakan selesai sudah. Tuhan gak lagi mengutus nabi. Sampai akhirnya Yesus datang, yang didahului oleh Yohanes Pembaptis. Masih ingat berita itu saudara? Dan sejak saat itu juga, Tuhan tidak kirim lagi nabi. Artinya apa? Zaman para nabi selesai ketika zaman akhir dimulai. Kapan zaman akhir dimulai? Ketika Yesus datang ke dunia. Jadi pertanyaan saudara, apakah sekarang ada nabi lagi? Kalau menurut ayat ini tidak. Saudara berkata, loh dalam Yesus ada para nabi. Iya, itu dan fungsional sifatnya, bukan struktural, bukan nabi seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Itu sebab Ibrani mengatakan zaman akhir ini ia telah berbicara kepada dan perkataan anaknya Yesus Kristus. Yesus Kristus. Jadi saudara lihat, dialah yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, lihat di ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah selesai apa? Mengadakan penyucian dosa. Di mana itu? Di salib. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dia kembali ke surga. Ini yang kita peringati hari ini. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Posisinya lebih dari malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Saya ingin saudara pahami ini. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk, dia kembali ke sorga, duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Untuk apa dia di sana? Apakah istirahat? Tidak. Di sana dia menjadi juru syafaat kita, menjadi pengantara kita dengan Bapa. Karena itulah dia ajarkan pada kita begini, apapun juga yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Itulah sebabnya saudara kita sering berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya hari ini Yesus di sebelah kanan Allah Bapa menaikkan doa untuk kita. Menyampaikan doa kita kepada Bapa di sorga. Saya kembali kepada apa yang saya katakan di awal tadi. Tuhan tidak pernah bosan memberkati saudara. Sekalipun kita sering lari, tapi Tuhan tetap tunjukkan dia mengasihi kita. Sejarah mencatat itu saudara. Oleh karena itu, Tuhan katakan, aku tetap ada bersama dengan kamu. Bahkan di ayat yang lalu saya katakan, bahwa dia di dalam kita, kita di dalam dia. Saudara-saudara ingat, kita punya Yesus Kristus yang sekarang ada di sorga. Duduk di sebelah Allah Bapa. Dan dia memperhatikan saudara. Ketika kita naikkan doa kepada Bapa di sorga, maka Yesus menyampaikannya kepada Bapa. Selama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Oleh sebab itu, Yesus ada di sorga, tapi dia juga mengasihi saudara yang ada di bumi. Hari ini, yakinlah, gak usah takut.
Karena Dia berikan rohnya yang kudus untuk bersama dengan kita dimanapun kita ada. Tuhan Yesus memberkati kita.